Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kepada Allah taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman Islam serta sehat afiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan juga kita umatnya sampai akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, ada beberapa dosa besar yang tidak disadari oleh kaum muslimin, dan sebenarnya memang manusia itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan dalam keadaan tidak maksum, dalam keadaan punya kesalahan. Sebagaimana di dalam riwayat Imam Ibnu Majah, yang maksum itu dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, orang-orang yang terhindar dari dosa adalah para nabi dan rasul. Tapi kalau manusia biasa seperti kita, ini Nabi bersabda dalam hadis Imam Ibnu Majah pada 4392, kata Nabi bahwa kullu bani Adam khata'un, setiap manusia, setiap anak Adam, khata'un, memang punya salah. Setiap anak Adam itu punya salah. Tetapi wa khairul khata'in, akan tetapi orang-orang terbaik dari orang-orang yang punya salah, at-tawwabun, orang yang selalu bertobat kepada Allah. Di dalam Al-Qur'annya, di dalam surat keempat, surat An-Nisa ayat 31, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di sini, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, apabila kalian menjauhi dosa-dosa besar, ma tunhauna anhu, yang kalian dilarang untuk melakukannya. Jadi dalam agama ini memang ada dua prinsip saja. Pertama, menjalankan perintah. Yang kedua, menjauhkan larangan. Itu dua-duanya sudah menjadi satu paket itu. Menjalankan perintah seperti sholat, puasa, zakat. Menjauhi larangan seperti syirik, ninggalin sholat, tidak puasa, tidak menutup aurat. Allah berfirman, in tajtanibu kaba'ir ma tunhauna anhu, apabila kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang, nukaffir ankum sayyiatikum, maka kami akan menghapus dari kalian akan dosa-dosa kalian.
wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami akan masukkan kalian ke dalam tempat yang mulia, yaitu surganya Allah Ta'ala. Tetapi memang banyak ayatnya juga yang turun karena para sahabat sendiri mereka hidup pada generasi masa jahiliyah, yang saat itu orang menyembah patung, berhala, ya, menyembah Tuhan Lata, Uzza, Manat, Hubal, yang mereka saat itu kalau anak perempuan lahir diapain? Dikubur hidup-hidup. Saking jahiliyahnya itu. Makanya banyak ayat-ayat ungkapan kalau kamu bertobat pasti aku ampuni, kata Allah. Contohnya lagi, ayat yang paling membuat hati para sahabat dan umat Islam khususnya pada saat itu menjadi lebih tenang dengan diturunkannya surat Az-Zumar. Ya. Pada ayat ke-53 surat 39. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah wahai Nabi, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, kalian mereka yang sudah melampaui batas dalam perbuatan dosa ke atas diri-diri mereka. Ya, dosanya udah melampaui batas banget itu. Main judinya bukan cuma judi slot itu. Judinya wanita hamil dibelah itu perutnya. Yuk, patungan yuk, taruhan yuk. Kira-kira bayinya laki perempuan. Kalau sekarang, dulu kan memang ada USG ya. Mungkin kalau dari USG tuh judinya pakai USG aja tuh. Kira-kira laki perempuan. Sampai sebegitunya. Ya. Minuman mereka itu kalau minum arak, gelasnya dari tengkorak kepala manusia. Ya. Anak perempuan lahir dia apa? Dibunuh dan macam-macam. Lagi pada ngapain nih? Minumin kambing di air padasan umum, kesenggol dikit perangnya 30 tahun. Kesenggol dikit tuh bermusuhannya sampai 30 tahun masing-masing suku. Makanya Allah firmankan, wahai hamba-hambaku alladzina asrafu ala anfusihim, mereka yang telah melampaui batas dalam perbuatan dosa. Apa kata Allah? Kata Allah Ta'ala, la taqnatu mir rahmatillah, jangan pernah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini kita harus mengetahui. Dan kalau kita sudah mengetahuinya, wajib kita untuk bertobat. Coba kita masuk aja nomor 1. Mengabaikan pendidikan agama untuk putra-putrinya. Dalam arti seorang anak beranjak besar dewasa, baik dia menjadi insinyur, engineer ya Pak. Menjadi engineer, menjadi lawyer, menjadi ini itu, pedagang, tapi nggak sholat, nggak bisa baca Quran. Kalau orang tuanya sudah meninggal, itu setiap harinya anaknya nggak sholat 5 waktu, dosa jariahnya masuk ke dalam catatan bapak ibunya. Sensitif Pak. Ya. Kalau ada di antara umat Islam, anaknya sudah pada besar, sudah menikah, tapi tidak sholat, kitanya sekarang udah ngaji, kita datengin anak-anak kita. Nah, maafin papa mama dulu nggak ngajarkan kamu sholat, sekarang kamu sholat. Nah, kita udah ajarkan sholat itu karena udah usia dewasa, hati pun udah keras begitu. Mereka nggak sholat juga. Kalau kita meninggal, insya Allah kita sudah menyampaikan itu dan kita tidak terkena dosa jariah. Bapak Ibu sekalian, saya muter balik dari arah mana tuh? Di tol apa, bukan di tol, di dekat Mall Basura itu kan ada tuh putar balik masuk tol Halim situ ya, mau ngambil tol yang murah karena naik becak kayu kan 28.000 kan muter dikit itu kan, muter balik terus ke arah Cawang
sebelum UKI kita masuk Halim. Itu pas kita mau terbalik di situ sampai kemarin itu ada apa itu laki perempuan yang dia jadi manusia silver. Ada sampai sekarang tuh. Orangnya ada. Ya udah, kita kan risau juga, Pak. Kita buka, kita kasih gitu ya. Kita tanya, "Bang, agamanya Islam bukan?" "Iya, Pak Haji, Islam." "Ini kalau pakai begitu cat begitu sholatnya gimana?" "Saya nggak sholat, Pak Haji." Itu siapa? Itu istri saya. Anak-anaknya pun disilverin juga. Nggak seberapa dapat uangnya, dapat dunianya, akhiratnya rusak. Bahkan suami istri nggak sholat, kerjaannya cuma begitu. Nah, jadi mengabaikan pendidikan agama untuk putra-putrinya, untuk putra-putri seorang ini wajib. Anak kita boleh jadi mendapati pelajaran umum, tapi dari sejak dini sudah ada pelajaran agama. Ya. Kalau memang anak kita belum bisa, maksudnya belum bisa, dulunya tidak seperti itu, nah cucu kita sekarang kita arahkan. Mau dia belajar pendidikan umum, tapi tetap pelajaran Al-Qur'annya. Bahkan alhamdulillah sekarang sudah marak sekali itu, ya sudah marak sekali pendidikan bilingual, bahasa Arab, bahasa Inggris, hafal Quran, ya kan? Seperti di sini, di sini sudah mulai, tahfidnya sudah mulai kan? Jadi seperti itu. Nah, ini dalilnya kita bawakan riwayat Imam Bukhari. Saya mohon maaf ya Bapak Ibu, kajian kita tinggal ahad ketiga aja di sini. Kalau memang ada ahad kelima ya ahad kelima. Ahad pertamanya mohon dicari pengajar yang lain. Sudah dapat kan? Sudah dapat. Yang saya rekomendasikan itu sudah. Jadi saya sebulan sekali aja gitu. Biar nggak terlalu bosan Bapak Ibu, saya terus gitu. Karena kita diminta di masjid-masjid yang untuk menengahi jamaah di satu komplek yang pendatang kan macam-macam tuh orangnya. Lalu ada satu kelompok pengajian lah yang ini salah, ini bid'ah begitu. Jadi saya cuma menengahi, makanya diminta ngajar di masjid itu begitu. Ya. Pahamlah Bapak Ibu ya orang-orang ini. Cuma saya menengahi pun saya dibenci akhirnya kan. Mana ada tuh dalilnya maulidan? Ada. Kalau tidak maulidan nggak apa-apa. Yang maulidan selama dia ada batas-batasnya, ya tetap diperbolehkan. Gitu. Tapi kekeh juga ya sudah. Yang penting saya menyampaikan ini kitabnya, ini dalilnya dari para ulama. Gitu. Jadi ada tugas-tugas seperti itu. Nah hadirin. Dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi bersabda bahwa kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Ini hadis Bukhari nomornya 853. Masih awal-awal dari Sahih Bukhari. Hadis ini pun terkenal sekali ya, kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Al-imamu ra'in, presiden itu pemimpin, wa mas'ulun an ra'iyatih, dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Rasulullah beranjak mulai daripada imam, presiden, perdana menteri, maksudnya pemimpin satu pemerintahan satu negara. Lalu kepada pemerintahan yang paling kecil, yaitu keluarga. Dari presiden langsung ke keluarga. Kalau kita urutkan sekarang ya berarti pemerintahan yang paling sederhana itu suami istri. Ya.
kemudian barulah RT, RW, lurah, camat, wali kota, gubernur dan seterusnya. Nah, kemudian Nabi bersabda, warrajul ra'in, dan seorang suami, dari presiden paling tinggi langsung kepada, dan suami itu adalah ra'in, pemimpin, fi ahlihi, di dalam keluarganya, wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia akan ditanya itu tentang kepemimpinannya. Bagaimana dia, apakah cuma dia memberikan anak istrinya hanya masalah fasilitas hidup, makan, minum, sandang, pangan, papan, tapi rohaninya nggak dibina, itu ditanya nanti. Berarti sama dong Ustadz, presiden juga akan ditanya, perdana menteri ataupun pemimpin satu pemerintahan tertinggi akan ditanya, bukan cuma masalah ekonomi aja, masalah agama pasti. Karena dijadikannya satu pemerintahan, tujuan utamanya itu bukan untuk masalah ekonomi menjadi bagus, itu mah nomor 2, nomor 3. Nomor 1, bagaimana menjadikan warganya yang muslim menjadi orang-orang yang taat kepada Allah. Nah, kepala keluarga ini ditanya nanti an ra'iyati, tentang kepemimpinannya. Suami istri naik motor mau belanja di supermarket, istrinya mohon maaf cuma pakai celana pendek, itu gimana pendidikan agama suami sama keluarganya kalau ini? Dia relakan aurat istrinya seperti itu terbuka. Inilah makanya kita yang sudah mengaji ini, kalau mungkin kita lagi bertemu dengan teman kita yang kayak gitu di kantor atau di mana, mesti kita harus ajak dia itu. Ayo Pak, kita sama-sama ngaji, ya. Kembalikan keluarga kita kepada fitrah keluarga supaya semuanya taat kepada Allah. Bukan itu saja, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha, istri juga pemimpin kata Nabi. Istri juga jadi pemimpin, ra'iyatun fi baiti zaujiha, tatkala suaminya enggak ada di rumah. Suami bekerja mencari nafkah, istri yang sekarang menjadi pemimpin untuk anak-anaknya. Wa mas'ulatun an ra'iyatiha, dia ditanya itu. Yang selanjutnya bahkan Nabi menyebutkan wal khadim, dan pembantu. Ra'in itu pemimpin. Fi mali sayyidihi, untuk menjaga harta daripada tuan majikannya. Suami istri pergi, tinggal anak-anaknya sama mbak pembantu. Dia tuh pemimpin saat itu di rumahnya itu. Jangan ada orang masuk tanpa seizin, ada perlu apa begini begitu. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan juga dia ditanya tentang masalah itu. Nah, apalagi kalau kita kaitkan dengan thalabul ilmi, faridatun ala kulli muslimin, menuntut ilmu itu wajib. Makanya ini masalah perhatian agama, ya, mengabaikan pendidikan agama untuk putra putrinya, ini termasuk dosa besar yang kita harus bertobat kepadanya itu, kepada Allah Ta'ala. Ya, sampaikan kepada anak-anak kita yang sumpahnya mereka sampai sekarang tidak sholat, asal kita udah nyampein deh, kalau dia udah dewasa baru. Ya, naudzubillah, semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang rajin sholat, rajin ibadah. Yang kedua, tabarruj, yaitu atau suami membiarkan istrinya tabarruj. Tabarruj ini artinya bersolek, membuka aurat untuk dilihat laki-laki lain. Bahkan ini Allah larang dalam surat Al-Ahzab, surat ke-33, ayatnya juga 33. Allah berfirman, wa qarna fi buyutikunna, dan berdiamlah kalian wahai wanita-wanita muslimah di rumah kalian, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, janganlah kalian bertabarruj seperti wanita-wanita jahiliyah terdahulu. Ya.
bersolek, menampakkan auratnya, ya, seperti wanita jahiliyah terdahulu. Ya, ini wajib daripada tanggung jawab kita para suami, ya, dan wanita itu sendiri, supaya dia betul-betul menutup auratnya dan tidak menampakkan kecuali kepada mahramnya. Saya pernah itu dipanggil sama Masyaikh Masjidil Haram, ditanya, ya mereka gitu aja, kita lagi tawaf, udah selesai tawaf gitu kan, berjalan, dipanggil, anta mutawif, kamu yang guide untuk tawafnya? Iya, saya bilang. Coba lihat wanita-wanita Indonesia itu, mereka pakai ihramnya cuma pakai celana panjang putih, terus baju atasan cuma sampai sepinggul kayak baju koko laki-laki, terus pakai kerudungnya cuma sampai leher aja di sini. Kata mereka, ini yang kayak begini tidak sah pakaian ihram wanitanya itu. Saya bilang, ya itu sih travel lain Syekh, bukan travel saya. Kalau saya yang ini aja nih, semuanya rapi itu, pakai berkok yang tinggi, besar-besar, karena kita fasilitasi dari travel sampai lebih dari pinggul. Sudah kita ajar manasiknya supaya pakai long dress yang kalau bisa warna hitam atau putih, dan putih jangan yang transparan, ya. Kemudian juga tidak kelihatan lekak-lekuk tubuh. Oh, jadi ini siapa? Ini wanita yang lain. Itu kan Indonesia banyak tuh Pak. Saya katakan itu ya jamaah lain. Kalau jamaah kita udah kita wanti-wanti sejak manasiknya. Jadi itu termasuk, ya, jangan sampai pakaian ihramnya seperti itu aja. Alasannya kita kan mau ke Padang Arafah Ustadz, ya tetap kita nggak mengizinkan kalau jamaah kita. Kalau jamaah lain kita kan nggak bisa nasihatin. Katanya biar simple, cuma pakai celana panjang putih, terus pakai baju belahan atas yang cuma sampai sepinggul. Ya nggak bisa kayak gitu. Ya masih kelihatan itu belahan lekak-lekuk tubuh wanita itu. Pakai long dress. Ya, kalau orang Timur Tengah itu kebanyakan pakai warna hitam. Ya. Kalau kita Asia Tenggara ya warna putih gitu. Tapi kan banyak juga baju putih yang tidak transparan, tidak ini. Baik, wa aqimnas shalah wa atinaz zakah, dan mendirikan shalat serta bayar zakat. Ini tuh perintah Allah kepada ibu-ibu nih. Aqimnas shalah, dirikan sholat, wa atina zakah, keluarkan zakat. Lalu bagaimana dengan prinsip Islam? Wanita tidak bekerja di rumah, bagaimana mereka mengeluarkan zakat? Berarti istri yang tugasnya mengingatkan harta suami supaya mengeluarkan zakat. Ya, kalau emang udah waktunya keluarkan. Wa ati'nallaha wa rasulah, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Dah. Kemudian hadirin, nah makanya ada tuh laki-laki yang tidak ada rasa cemburu kepada istrinya, terutama yang tadi dia naik motor berdua mau belanja cuma pakai celana pendek, ya, kemudian auratnya kelihatan kemana-mana, suami tidak ada rasa cemburu. Ini suami yang kayak begini, kata Nabi, tidak mencium, jangankan masuk surga, mencium surga dengan jarak 500 perjalanan pun enggak bisa mencium itu. Disebut sebagai dayyus. Dayyus, maaf. Disebut apa? Dayyus, yaitu suami yang tidak ada rasa cemburu dengan bersoleknya istri kepada laki-laki lain, ya, untuk dilihat laki-laki lain. Ya, itu disebut sebagai dayyus. Jadi orang-orang yang dayyus ini yang nantinya dia tidak mencium daripada bau surga. Ya,
padahal bau surga sudah tercium dari jarak. Ya. Nih, hadisnya riwayat Imam Daraqutni bahwa kata Nabi, wa izzati, Allah berfirman, dan demi keagunganku la yaskunuha mudmi khamr, bahwa surga itu tidak akan ditempati oleh orang yang istiqomah minum khamr. Kok istiqomah minum khamr? La haula wala quwata illa billah. Mudminu khamrin wala dayyus. Surga juga enggak dimasuki oleh si dayyus. Qalu, para sahabat menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasul, mad dayyus. Apa itu dayyus? Yaitu man yuqirru su' fi ahlihi, yaitu istrinya, ya, yang dia ada istrinya menampakkan aurat, ada keburukan-keburukan keluar rumah, dia diem aja. Ya. Naudzubillah. Baik. Ini dosa besar, tapi jarang disadari kalau begitu. Kayaknya hidup mau cuma enak-enak aja di dunia, padahal beban kita kan masih berat nih, Pak. Prinsip kita hidup ini jangan buat masalah sama Allah dan jangan buat masalah sama hamba-hamba Allah. Emang dituntut tuh kita harus baik. Kita memang nggak sempurna, tapi dituntut untuk semaksimal mungkin taat kepada Allah. Kemudian hadirin, yang ketiga, merubah bentuk fisik, baik laki atau perempuan. Ya, hidungnya udah bener-bener Allah kasih begitu, dimancungin lagi. Ya. Terus apa itu, dagunya oval sekarang jadi lancip. Bermodalkan 30 sampai 50 juta di Jogja bisa dibuat itu sama dokter bedah plastik. Alisnya udah cakep-cakep, diapain? Dikerik. Mengerik alis itu hukumnya haram, dan ini jarang disadari. Oke, nomor 3 sama nomor 4 saya gabung deh. Bukan, nomor 4 berarti jangan itu. Nomor 4 saya tulis di sini. Nomor 4, ya, tato, ya, dan yang membuat tato. Kayaknya udah jadi perkara biasa. Ya. Para selebritis, para artis gitu bertato apa. Itu dosa 24 jam kalau orang Islamnya itu. Dilaknat sama Allah. Ciri-ciri dosa besar itu kata-katanya dalam Quran dan hadis, dilaknat, diancam siksaan, masuk neraka, murka Allah, benci Allah. Itu ciri-ciri kata-kata dosa besar. Baik. Nah, nomor 3, nomor 4 ini dalam hadis yang sama, makanya kita barengin nomor 3 dan 4, yaitu merubah fisik dan contohnya juga bertato. Ya. Ini hadisnya riwayat daripada Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sahih Bukharinya pada 4604, Nabi bersabda, la'anallahul washimat wal mustawshimat. Ya, Allah melaknat orang yang buat tato dan yang ditato. Saya ketemu preman, Pak Ustadz, tapi tato saya tato syar'i, Pak Ustadz. Emangnya tatonya apa, Bang? Ka'bah, Pak Ustadz. Mana ada tato syar'i? Ada lagi tatonya tulisannya Allah. Itu bukan syar'i, itu double, dosanya double. Doublenya gimana? Dia sudah mentato tubuhnya. Yang kedua, kalau dia masuk ke toilet, sehari berapa kali ke toilet, dia membawa asma Allah di situ dituliskan, haram lagi itu. Jadi kalau ada orang tato sedikit-sedikit, ini memang wajib untuk dihilangin. Kan ada tuh tukang profesi yang sudah menghilang tato dengan laser itu.
itu harus diusahakan. Biayanya berapapun harus ditempuh. Tapi dia tetap ada sisanya itu. Gambar apa. Cuma diterima insya Allah oleh Allah kalau emang dia betul-betul bertobat. Ya. Ada orang tidak mengerti ilmu, dia berkata ini tato nggak apa-apa. Dari mana nggak apa-apa? Allah melaknat. Tato yang nggak permanen aja dosa tetap itu, tapi dosanya nggak permanen. Kalau dikelet gitu dihapus lagi udah habis dosanya. Kalau yang permanen itu kan dia tintanya masuk ke dalam pori-pori. Bahkan ada wanita yang ditato di dekat selangkangannya, itu gimana maksudnya itu? Ya, saya kan pegang handphone juga tuh, lagi lihat YouTube, mau buka pengajian apa, mau cari masalah apa, tiba-tiba lewat aja tuh tato. Astagfirullahaladzim. Sebegitunya kehidupan ini Bapak Ibu sekalian, untuk menjadikan diri kita risau supaya ya jangan seperti itu. Wal mutanammisat, wanita-wanita yang mencukur alis. Maaf nih semuanya ibu-ibu, ada yang mencukur alisnya, itu wajib bertobat ya, dan betul-betul bertobat nasuha. Kalau laki-laki nggak ada sih Pak ya mencukur alis. Ngapain alis dicukur? Wal mutafallijat lil husn, serta orang-orang laki atau perempuan. Kalau tato ini laki dan perempuan. Kalau mutanammisat yang mencukur alis biasanya perempuan aja. Wal mutafallijat lil husn, ini bisa laki dan perempuan. Yang memperbagus gigi itu, giginya direnggang, dikerik, kecuali kalau maaf dia giginya doyok yang ekstrim. Terus pakai apa? Behel, itu nggak apa-apa sih. Atau mohon maaf, bibirnya sumbing, itu dioperasi plastik boleh, karena itu cacat. Jadi yang sifatnya cacat, yang darurat, yang ada keperluan untuk diperbaiki, itu tidak apa-apa. Atau seseorang yang terkena siram air panas, dia harus diperbaiki, dioperasi plastik, itu tidak apa-apa. Al-mughayyirat khalqallah, yaitu orang-orang yang merubah-rubah ciptaan Allah. Gitu. Nah, ini diantaranya nomor 3 dan 4. Kita masuk nomor 5-nya. Ini berarti nomor 5 nih. Nomor 4 lagi. Menyerupai laki-laki dan sebaliknya. Ya, ini perempuan menyerupai laki-laki dan sebaliknya. Kalau wanita sih jarang jadi laki-laki ya Pak. Tapi kalau laki-laki jadi perempuan ini banyak gitu. Ya, wanita menyerupai laki-laki dan sebaliknya. Mohon maaf ini, katakanlah artis, kita bicara nama artis yang memang dia menampakkan perbuatan dosa dan maksiat ini tanpa malu-malu, itu tidak ada gibah bagi mereka. Artinya boleh digibahin, boleh diomongin. Nggak boleh kita merubah bentuk tubuh kita sehingga berubah menjadi laki-laki. Kalau di Thailand itu disebutnya lady boy gitu. Makanya saya ingin tahu nih, mungkin Bapak ada yang dokter spesialis bedah apa itu ya, begini, adakah laki-laki yang berubah jadi perempuan kemudian alat vitalnya itu dirubah jadi perempuan juga Pak? Saya mau tanya, ada nggak kira-kira? Apakah dia cuma bentuk wajahnya saja jadi cantik, jadi feminim, mohon maaf, dengan apa itu payudaranya yang bisa disuntik silikon dan macam-macam? Apakah memang alat vitalnya berubah jadi wanita juga? Contohnya seperti artis senior. Ini saya sebut almarhumah Dorce apa almarhum Pak? Almarhumah apa almarhum? Karena imam masjidnya itu dia menyolatkan untuk laki-laki, si Bapak Dorce ini, bukan perempuan. Ternyata pengakuan mereka iya, kita laksanakan jenazahnya sebagai jenazah laki-laki. Kenapa? Karena memang kita dapati alat vitalnya laki-laki.
Ya. Ini tidak boleh. Ya, transgender kayak begini tidak boleh. Nah, kalau perempuan itu menyerupai laki-laki ya paling tomboy sajalah, tomboy, nggak sampai dia berubah kayak gimana gitu ya. Tapi tetap diharamkan seperti itu. Rambutnya dipotong habis seperti itu, kemudian tapi yang paling banyak ya tadi lady boy tadi, transgender itu. Yang berapa tahun lalu itu loh ada pertemuan di antara mereka, kemudian Menteri Agama saat itu juga datang. Sampai dia harus klarifikasi kalau dia itu bukan menyetujui tapi dalam rangka gini gitu. Menteri Agama terdahulu kan dia datang tuh dalam acara kontes waria gitu kan. Itu sebenarnya bukan itu satu penyakit yang bisa disembuhkan. Ya, bukan dari semudah menyatakan itu hak asasi manusia. Hak asasi ini semua harus setara mengikuti nilai-nilai agama, jangan agama mengikuti hak asasi, rusaklah. Ya. Jadi kita buka hadisnya ini dalam riwayat Imam Bukhari Muslim, ya, Nabi SAW bersabda bahwa laki dan perempuan ataupun salah satunya yang meniru-niru gaya daripada yaitu lawan jenisnya ataupun dia berubah dirinya menjadi seorang perempuan seperti yang marak hari ini, ya, bahkan ada perkumpulan para waria dan macam-macamnya, naudzubillah, itu semuanya tidak boleh. Atau seperti yang sering keliling ke rumah-rumah, mungkin kalau di sini nggak ada lah karena rumahnya besar-besar pun dia ngamen dari luar pun nggak kedengeran gitu kan. Dia pakai kecirikan gitu, Pak, mohon maaf tuh para banci yang lagaknya berjalannya, kasihan kita ngelihatnya juga. Nah, kalau rumah-rumah yang kampungan dia datang tuh gitu. Dia kecek gitu. Itu haram pekerjaan kayak gitu. Laki-laki ternyata itu semuanya. Dosa besar, tapi seakan-akan tidak disadari. Dan sudah menjadi pemandangan umum di tengah-tengah masyarakat, hadirin. Ya. Baik. Ini kenapa temanya dosa besar sih, Ustadz? jadi menakutkan. Tapi kita harus bicarakan memang karena ini memang harus kita ketahui. Nabi bersabda, dari sahabatnya bahwa la'ana Rasulullah SAW al-mutasyabbihin birrijal minar rijal bin nisa. Rasul melaknat yaitu laki-laki yang menyerupai wanita. Haram hukumnya. Harus kembali kepada banyak, alhamdulillah banyak berapa orang yang udah bertobat, udah sekarang dia operasi lagi, dia ada biaya, dia jadi laki-laki lagi. Mohon maaf, contohnya si Aming ya Pak, dia sempat berapa bulan itu goyah, lalu dia operasi payudaranya dan macam-macamnya, tampilannya kayak transgender gitu. Tapi setelah berapa bulan dia ketemu, dia ngaji, terus dia bertobat dia. Itu contoh kasusnya dia yang paling gampang tuh. Ya karena public figure kan, jadi kita tahu kabarnya itu. Ya sekarang dia udah tampil pakai peci, udah kembali jadi laki-laki lagi. Karena emang dilaknat. Hidup dilaknat, Pak. Masya Allah. Ya, orang paling senang, paling kaya di dunia ini pun seberapalah enaknya itu. Perut pun kalau udah makan tiga porsi piring pun udah nggak nafsu lagi gitu kan, sekedar lepas dari tenggorokan. Tapi kalau dilaknat apa artinya? Wal mutasyabbihat minan nisa birrijal, serta wanita yang menyerupai laki-laki. Baik. Kalau wanita di rumah yang dia tidak keluar, dia berpakaian kayak pakai celana panjang yang halus tuh bahannya lingerie apa namanya, lingerie apa, legging. Nah, kayak pakai begitu itu nggak apa-apa kalau dalam rumahnya bersama suaminya begitu ya, atau dia mau tidur pakai pakaian yang celana pendek saja, itu tidak apa-apa. Ini yang menjadi pemandangan kalau dia keluar berlagak seperti laki-laki dan macam-macam. Baik. Nah, hadirin para jamaah dirahmati Allah, isyarat jam. Oh, sudah lewat ya. Ini kita baru nomor 5,
nanti masih ada beberapa lagi. Jumlahnya hampir 70. Banyak Pak. Jumlahnya hampir 70. Tapi kita bahas sedikit-sedikit saja. Baik, ada yang mau ditanyakan? Masih ada 5 menitan. 42 tambah 10 atau 15 menit ke depan. Kalau nggak ada kita akhiri. Iya. Waalaikumsalam. Saya pernah mendengar semacam hadis gitu ya, bahwa banyak perempuan lahir zaman itu berpakaian tetap telanjang. Maksudnya apa? Iya, itu ada nanti dalam, itu termasuk ada poinnya nanti. Poin nomor 8 atau nomor 9. Udah saya tulis, udah saya buat ininya. Cuma nggak apa-apa kita jawab. Jadi hadisnya itu ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nabi katakan wanita seperti ini ada 2 golongan kata Nabi. 2 golongan itu nggak mencium bau surga. Yang pertama orang yang punya kekuasaan dengan senjatanya, menzolimi rakyatnya. Ini nggak mencium bau surga. Apakah ini mirip-mirip dengan rempang? Ya saya sih cuma mendoakan saja supaya pemerintah bisa ngambil langkah baik, warganya pun mengambil langkah baik dan terjadi perdamaian. Tidak terjadi perkara yang kita nggak inginkan Pak. Ya, ini ada. Oke lah kita buka hadisnya. Gimana bahasa Arabnya tuh? Kok saya lupa? Ini sudah ada Pak. Ya Allah ya Rabb. Sahih Bukhari Muslim, kalau Sahih Muslimnya 5704. Nabi bersabda, sinfani, ada 2 golongan orang, min ahlin nar, dari penduduk neraka. Lam arohuma, yang saya nggak pernah melihat sama sekali itu ketika dulu saya di Isra Mi'rajkan kata Nabi. Kan Rasul di Isra Mi'rajkan dilihatkan miniatur keadaan neraka. Yang pertama kata Nabi, yang pertama, qaumun ma'ahum siyad ka'asnabil baqar. Ya, satu kaum yang mereka punya senjata. Kalau di sini disebutnya senjatanya pecut, seperti ekor-ekor daripada apa? Ekor-ekor sapi. Ya, kalau di secara umum berarti orang yang punya kekuasaan dengan senjatanya. Yadribu biha annas, yang dia mudah untuk memukuli dengan senjatanya tadi para manusia. Ya, orang punya senjata dan menzolimi rakyatnya atau menzolimi orang lain dengan senjatanya tadi. Ya, makanya kasus rempang itu semoga kalau rakyat yang terzolimi berbahaya juga gitu. Ya, pokoknya dikomunikasikan baik-baik supaya tidak terjadi seperti apa. Karena mereka sudah ada di sana dari tahun 1834 gitu kan. Dengan sejarahnya yang kita baca gitu. MOU-nya itu seperti apa dengan PT dari China itu untuk buat investasi pabrik kaca terbesar gitu ya. Kita nggak mau nih sesama bangsa Indonesia jadi berpecah. Ya, semoga Allah berikan jalan keluar yang baik. Kita banyak doa, pemerintahnya, rakyatnya tetap bisa bermusyawarah untuk menghasilkan kata mufakat. Ya. Yang senang kan pihak ketiga Pak. Indonesia kan emang pemudi yang sangat cantik nih, sedang direbutkan gitu. Semuanya ada di kita, minyak ada, nikel ada, uranium pun ada gitu. Emasnya numpuk. Baik. Wanisaun kasiyat, ini dia. Dan wanita yang berpakaian ariyat tapi telanjang. Mumilat mailat, yang berlenggak-lenggok. Kenapa disebut berpakaian tapi telanjang? Pakaiannya dia sudah menutup aurat, tetapi bentuk tubuhnya masih kelihatan. Ya, mohon maaf, dia pakai jilbab, jilbabnya cuma segini. Dia pakai kaos oblong, kelihatan bentuk lekuk tubuhnya. Celananya ketat, persis
Sekalipun tertutup auratnya dengan baju yang ada di situ, tapi lekuk tubuhnya masih kelihatan, itu disebut kasiat ariyat. Pakai pakaian tapi telanjang. Gitu ya. Baik. Cukup hadirin, semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk menjauhkan daripada dosa-dosa besar ini dan diberikan taufik kita semuanya menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kekurangan dimaafkan dan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.